Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sandi Pradana dengan NIM 200501110077, kelas Perekonomian Indonesia E. Di sini saya akan memaparkan materi yang bertema pertumbuhan sektor industri dan pertanian yang berkaitan dengan penugasan UAS mata kuliah Perekonomian Indonesia. Di sini saya akan memaparkan dua judul, yaitu adapun judul yang pertama, saya mengambil jurnal dari Eka Suci Ratnaningsih yang berjudul Pengaruh Pertumbuhan Sektor Industri Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Surabaya. Adapun judul yang kedua, saya mengambil jurnal dari Dewi Masruroh dan Adi Sujoto yang berjudul Pengaruh Tenaga Kerja dan Investasi di Sektor Perekonomian Terhadap Pertumbuhan Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Timur. Adapun langsung saya memaparkan judul yang pertama, yaitu Pengaruh Pertumbuhan Sektor Industri Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Surabaya. Selanjutnya, yang pertama ada pengertian industri dan industrialisasi. Yang kedua, faktor pendorong industrialisasi. Yang ketiga, klasifikasi industri. Dan yang keempat, pertumbuhan sektor industri. Yang pertama, pengertian industri dan industrialisasi. Menurut Teguh, tahun 2010 halaman 4, pengertian industri adalah kumpulan perusahaan yang menghasilkan barang yang sejenis yang mempunyai nilai tambah seperti mengelola barang mentah menjadi barang jadi yang siap konsumsi, yang lebih bernilai dengan tujuan pembentukan pendapatan. Selanjutnya, menurut Tambunan 2003 halaman 249, industrialisasi merupakan suatu proses interaksi antara pengembangan teknologi, inovasi, spesialisasi, produksi, dan perdagangan antar negara yang pada akhirnya sejalan dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, mendorong perubahan struktur ekonomi di banyak negara, dari yang tadinya berbasis pertanian menjadi berbasis industri. Adapun selanjutnya yaitu faktor pendorong industrialisasi. Menurut Tambunan tahun 2003 halaman 250, selain perbedaan kemampuan dalam pengembangan teknologi dan inovasi serta laju pendapatan nasional per kapita, ada faktor lain yang membuat intensitas faktor dari proses industrialisasi berbeda antar negara. Faktor-faktor tersebut sebagai berikut. Yang pertama, yaitu kondisi dan struktur awal ekonomi. Yang kedua, besarnya pasar dalam negeri yang ditentukan oleh kombinasi antara jumlah populasi dan tingkat pendapatan real per kapita. Yang ketiga, ciri industrialisasi. Yang keempat, keberadaan sumber daya alam. Dan yang terakhir, kebijakan atau strategi pemerintah yang diterapkan, termasuk instrumen-instrumen dari kebijakan yang digunakan dan cara implementasinya. Materi yang ketiga yaitu klasifikasi industri. Skala industri menjadi 4 lapisan berdasarkan jumlah tenaga kerja per unit usaha. Di antaranya industri besar, berpekerja 100 orang atau lebih. Industri sedang, berpekerja 20-99 orang. Industri kecil, berpekerja 5-19 orang. Industri rumah tangga, berpekerja kurang 5 orang. Dasar kriteria yang digunakan BI adalah besar kecilnya kekayaan atau aset yang dimiliki. Klasifikasinya berdasarkan penetapan pada tahun 1990, yaitu perusahaan besar, perusahaan yang memiliki aset tidak termasuk nilai tanah dan bangunan lebih dari
600 juta serta perusahaan kecil, perusahaan yang memiliki aset, tidak termasuk nilai tanah dan bangunan, kurang dari 600 juta. Yang keempat, pertumbuhan sektor industri. Salah satu indikator pertumbuhan sektor industri adalah dengan melihat pertumbuhan unit usaha. Menurut Kusuma tahun 2005, yang dimaksud dengan jumlah usaha pada industri adalah dari suatu unit kesatuan usaha yang melakukan kegiatan ekonomi bertujuan menghasilkan barang atau jasa terletak pada suatu bangunan atau lokasi tertentu yang mempunyai catatan administrasi mengenai produk dan struktur biaya, serta atau lebih yang bertanggung jawab atas usaha tersebut, diukur dalam jumlah perusahaan per tahun. Yang selanjutnya, tenaga kerja. Yang pertama, pengertian tenaga kerja. Menurut Undang-Undang RI Pasal 13 tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah RI Pasal 15 tahun 2007 bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Yang kedua, penyerapan tenaga kerja. Penyerapan menurut Todaro tahun 2003 dikutip dalam Karib tahun 2012. Penyerapan tenaga kerja adalah diterimanya para pelaku tenaga kerja untuk melakukan tugas sebagaimana mestinya atau adanya suatu keadaan yang menggambarkan tersedianya pekerja atau lapangan pekerjaan untuk diisi oleh pencari kerja. Yang ketiga, teori ketenagakerjaan. Teori Lewis yang mengemukakan bahwa kelebihan tenaga kerja merupakan kesempatan dan bukan suatu masalah. Kelebihan pekerja satu sektor akan memberikan andil terhadap pertumbuhan output dan penyediaan pekerja di sektor lain. Menurut Lewis, sektor subsisten terbelakang terdiri dari sektor pertanian dan sektor informal. Sektor subsisten terbelakang mempunyai kelebihan penawaran pekerja dan tingkat upah relatif murah daripada sektor kapitalis modern. Selama berlangsungnya proses industrialisasi, kelebihan penawaran pekerja di sektor subsisten terbelakang akan terserap. Selanjutnya dapat dilihat yaitu pertumbuhan industri di Kota Surabaya. Pada tahun 2001 sampai 2004, industri terus mengalami pertumbuhan dikarenakan perekonomian Indonesia sedang masa pemulihan, sehingga munculnya kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya. Besarnya pertumbuhan industri pada tahun 2002 sampai 2004 berturut-turut sebesar 6,60%, 10,86%, dan 10,10%. Pada tahun 2005 merupakan pertumbuhan industri tertinggi dari tahun 2002 sampai 2011, yaitu sebesar 18,21%. Karena iklim investasi mulai menunjukkan kemajuan, pihak Disperdagin Kota Surabaya memberikan pelatihan yang rutin dilakukan, terutama bagi industri kecil, binaan dengan mendatangkan narasumber. Pelaku usaha industri kecil khususnya bisa mendapatkan hibah fasilitas berupa peralatan produksi dengan cara mengajukan terlebih dahulu. Hal tersebut merupakan pendorong pertumbuhan industri pada tahun 2006 yang tumbuh sebesar 7,36% dan pada tahun 2007 yang tumbuh sebesar 5,82%. Pelatihan kepada para pelaku usaha serta pemberian fasilitas produksi yang rutin dilakukan oleh Disperindak Kota Surabaya menjadi penyebab pertumbuhan industri tahun 2008, yaitu sebesar 4,6%. Peresmian Jembatan Suramadu merupakan salah satu pendorong industri di Kota Surabaya mengalami pertumbuhan pada tahun 2009. Di daerah sekitar Jembatan Suramadu, yaitu Kenjeran, industri kecil banyak didirikan.
Selain itu, investasi untuk sektor industri di kota Surabaya terus mengalir. Pada tahun 2010, pertumbuhan industri sebesar 7,54%. Selanjutnya, pertumbuhan penyerapan tenaga kerja sektor industri di kota Surabaya. Tenaga kerja pada sektor industri terus mengalami peningkatan dari tahun 2001 sampai 2005. Penyebab pertumbuhan penyerapan tenaga kerja selama 4 tahun ini dikarenakan perekonomian yang sedang dalam masa pemulihan, menjadi penyebab investasi semakin meningkat, sehingga banyak didirikan industri baru, baik itu industri besar, industri menengah, maupun industri kecil. Peningkatan tenaga kerja masih terus terjadi pada tahun 2006 sampai 2008 dikarenakan program Disperindak Kota Surabaya yang memberikan pelatihan kepada pelaku usaha industri kecil, khususnya pemberian fasilitas alat produksi juga bisa didapatkan para pelaku usaha. Dengan adanya hibah alat produksi, usaha industri dapat berkembang dan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak. Khususnya pada tahun 2007, tumbuh sebesar 2,37% dan tetap mengalami pertumbuhan pada tahun 2008 sebesar 3,71%. Tahun 2009 sampai 2010, jumlah tenaga kerja terus mengalami pertumbuhan, yaitu sebesar 3,72%. Selanjutnya, pengaruh pertumbuhan sektor industri terhadap penyerapan tenaga kerja di kota Surabaya. Penyerapan tenaga kerja pada industri-industri yang ada di kota Surabaya jumlahnya terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sesuai teori Lewis yang mengatakan bahwa kelebihan pekerja yang berada di sektor informasi akan terserap di sektor industri modern. Jadi, dengan terus bertumbuhnya jumlah industri-industri di kota Surabaya akan mampu menyerap kelebihan tenaga kerja yang berada pada sektor informal, sehingga para pengangguran dapat berkurang dan tingkat pendapatan para pekerja yang sebelumnya berada pada sektor informal yang penuh dengan ketidakpastian bisa mendapatkan tingkat pendapatan yang sesuai. Selanjutnya, simpulan. Pertumbuhan industri paling besar terjadi pada tahun 2005, yaitu sebanyak 779 unit dengan persentase sebesar 18,21%. Hal ini disebabkan karena iklim investasi menunjukkan kemajuan yang pesat daripada tahun-tahun sebelumnya. Variabel pertumbuhan sektor industri memiliki pengaruh yang signifikan positif atau searah terhadap penyerapan tenaga kerja. Artinya, semakin tinggi pertumbuhan sektor industri, maka penyerapan tenaga kerja juga semakin banyak. Hasil koefisien determinasi menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan sektor industri menjelaskan sebesar 86,9% penyerapan tenaga kerja dan sebesar 13,1% dipengaruhi oleh variabel lain. Adapun judul yang kedua yaitu pengaruh tenaga kerja dan investasi di sektor pertanian terhadap pertumbuhan sektor pertanian di Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya, tenaga kerja sektor pertanian di Provinsi Jawa Timur. Perkembangan jumlah tenaga kerja sektor pertanian di Jawa Timur mengalami fluktuatif dan cenderung mengalami pertumbuhan yang negatif setiap tahunnya. Rata-rata pertumbuhan tenaga kerja sektor pertanian tahun 2002 sampai 2011 sebesar negatif 0,66%, di mana kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2007. Yakni sebesar 13,73% dan penurunan terbesar terjadi pada tahun 2004 yang mencapai negatif 8,14%. Selanjutnya,
Investasi sektor pertanian di Provinsi Jawa Timur. Perkembangan jumlah investasi sektor pertanian di Jawa Timur mengalami fluktuatif setiap tahunnya. Rata-rata pertumbuhan investasi sektor pertanian tahun 2002 sampai 2011 sebesar negatif 136,683%, di mana kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2011, yakni sebesar 526,65%, dan penurunan terbesar terjadi pada tahun 2002 yang mencapai negatif 66,15%. Selanjutnya, PDRB sektor pertanian atas harga konstan di Provinsi Jawa Timur. Perkembangan sektor pertanian di Jawa Timur mengalami fluktuatif setiap tahunnya. Rata-rata pertumbuhan sektor pertanian tahun 2002 sampai 2011 sebesar 2,88%, di mana kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2006, yakni sebesar 3,99%, dan penurunan terbesar terjadi pada tahun 2003 yang mencapai 1,91%. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis penelitian mengenai pengaruh tenaga kerja dan investasi di sektor pertanian terhadap pertumbuhan sektor pertanian di Provinsi Jawa Timur, dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, variabel tenaga kerja di sektor pertanian tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan sektor pertanian. Artinya, variabel tenaga kerja di sektor pertanian bukan indikator yang baik untuk mempengaruhi pertumbuhan sektor pertanian. Yang kedua, variabel investasi di sektor pertanian berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan sektor pertanian. Artinya, jika investasi sektor pertanian naik, maka pertumbuhan sektor pertanian akan naik. Yang ketiga, secara simultan, variabel tenaga kerja dan investasi di sektor pertanian berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan sektor pertanian. Artinya, jika variabel tenaga dan investasi sektor pertanian naik, maka pertumbuhan sektor pertanian akan naik. Sekian yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.